pada malam hari ini dengan izin Allah ya. Insyaallah kita akan berbicara tentang materi yang sangat berat ya. Ini fikih tingkat tinggi ya. Semenjak diluncurkan judul Poligami Anugerah yang Terzalimi, banyak yang bertanya-tanya, ada yang juga japri ke saya, Ustadz maksudnya yang terzalimi siapa yang terzalimi ya? Ya. Apakah istri-istri nomor satu yang terzalimi ya? Ataukah bapak-bapak yang terzalimi sehingga tidak bisa berpoligami ya? Ataukah ikhwan-ikhwan yang mendolimi diri sendiri? Sebagian orang-orang mereka bisa berpoligami namun tidak mereka berpoligami akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang haram. Atau maksudnya apa ya? Sebenarnya dari judulnya sudah jelas. Yang dimaksud adalah syariat poligami yang terzalimi ya. Yang terzalimi bukan saya tidak berbicara tentang praktisinya. Tetapi syariat poligami ini adalah syariat yang sangat indah yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Yang Al-Hakim, yang maha bijak, yang tahu tentang makhluk yang ia ciptakan. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang yang dia ciptakan? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang pas dan tepat untuk dijalankan oleh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Namun syariat poligami menjadi tercoreng ya, dengan orang-orang yang tidak paham tentang indahnya syariat tersebut. Maka dia terzalimi dari sisi ini ya. Terzalimi karena muncul orang-orang yang benci terhadap syariat poligami. Kalau seandainya yang benci terhadap syariat ini adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, maka itu perkara yang biasa. Karena mereka dari dahulu berusaha untuk mencela agama yang sudah sempurna ini. Dan mereka melakukan propaganda-propaganda untuk menyoroti secara khusus syariat poligami. Dengan berbagai macam dalih yang mereka utarakan. Ya. Seperti ketidakadilan lah, atau persamaan gender lah, dan apalah yang mereka utarakan untuk mencoreng syariat poligami. Dan ini persis mereka lakukan juga terhadap syariat waris. Tatkala ada pembagian dalam sebagian kondisi, lidzakari mislu hazzil unthayain, bahwasanya laki-laki mendapat 2 bagian, adapun wanita 1 bagian. Maka mulailah orang-orang kafir mereka menggaungkan masalah ini, ingin mencela 2 syariat ini, syariat poligami, syariat waris. Kalau mereka berhasil mencela 2 syariat ini, maka mudah mereka akan menganalogikan dengan syariat yang lainnya. Maka sebagai orang Islam yang benar, yang membela agamanya, yang meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, maka dia harus membela syariat ini. Karena jika seandainya mereka berhasil mencela syariat ini, 2 ini, berarti agama Islam tidak sempurna. Dan membuka pintu-pintu mereka untuk mencela syariat-syariat yang lain, hukum-hukum Islam yang lain. Oleh karenanya para ulama menulis buku-buku membantah tuduhan-tuduhan mereka, cercaan mereka, yang mereka tidak tahu tentang bagaimana indahnya syariat poligami. Yang menyedihkan bahwasanya propaganda mereka ya akhirnya tertular kepada sebagian kaum muslimin, terutama kaum muslimat, terutama ibu-ibu ya, yang terbawa dengan ya omongan-omongan mereka. Akhirnya secara sadar atau tidak sadar menjadi wanita-wanita anti poligami, anti syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan. Tentunya banyak di antara ibu-ibu yang tidak suka poligami bukan karena syariatnya, tapi karena praktisinya, karena suaminya yang poligami. Kalau suami orang yang poligami enggak masalah. Tapi karena praktisnya adalah suaminya yang dianggap mungkin tidak adil, mulailah dia benci terhadap syariat poligami. Saya khawatir ke bawah. Namanya syaitan akan bisikkan dalam hatinya seakan-akan syariatnya tidak adil. Seakan-akan syariat tidak adil. Maka dari sini syariat poligami seakan-akan terzalimi dari orang-orang yang tidak tahu tentang hakikat syariat ini, termakan dengan propaganda orang-orang non-muslim. Kemudian syariat poligami juga terzalimi dari sisi praktisinya, Ya. Betapa banyak orang-orang yang menjalankan praktek poligami, mereka tidak paham tentang fikih poligami. Ya. Mereka mengedepankan syahwat
ya daripada ilmu. Padahal saya katakan tadi poligami adalah fikih tingkat tinggi ya. Seorang yang masuk dalam bab ini harus punya bekal yang luar biasa, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar harta, mental juga dia harus punya. Ya. Kebijakan dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya. Tapi kalau dia seorang yang lemah ya, yang secara ilmu terkadang tidak punya ya, kemudian mengedepankan emosinya ya, atau ketakutan berlebihan kepada istri yang pertama sehingga menzalimi istri kedua, atau ketakutan yang berlebihan kepada istri kedua sehingga menzalimi istri yang pertama, dan akhirnya dia tidak pantas untuk menjalankan syarat ini, akhirnya dia mencoreng syariat poligami. Yang terjadi akhirnya praktisi-praktisi tersebut ya menjalankan poligami dengan tidak tepat, sehingga akhirnya menjadi momok yang menakutkan bagi para ibu-ibu sekalian ya.